nanti ada orang itu muncul penyakit hasud. Hasud itu bahaya. Hasud itu bahaya. Sampai kita di surat Al-Falaq itu minta perlindungan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari kejahatannya para pendengki ketika dia akan mendengki. Kejahatannya orang hasad, bahaya. Orang hasad itu rela menyakiti dirinya, yang penting orang lain juga sama-sama hancur. Ya. Itu ada kisah di kitab Tuhfatul Ashraf. Kita pernah baca. Ada sepupu ini. Yang satu kaya, yang satu melarat. Yang melarat iri, nyawang sing sugih iri. Waduh, sugih mendulurku tambah suwe tambah sugih. Aku urip melarat terus. Akhirnya dia ngumpulkan, nyelengi, bayangkan tujuannya untuk apa? Datang ke pembunuh bayaran. Bukan membunuh saudaranya loh, bukan. Dia datang ke pembunuh bayaran, dia bilang gini, patenono aku ning ngarepe omahe dulurku. Jadi nanti saudaranya dia juga dituduh, akhirnya juga saudaranya akan dihukum mati. Matiku bareng. Rapopo aku mati, yang penting kono ya mati. Bahayanya orang hasad. Rela dirinya hancur, yang penting orang lain juga hancur. Makanya kita berlindung min syarri hasidin idza hasad. Dari hasidin idza hasad. Begitu. Nah, akhirnya setelah itu kata pembunuh, enggak, saya enggak bisa, saya tuh walaupun pembunuh saya masih punya hati nurani. Wah, pembunuhnya masih lumayan, ya iso rada ndalil sithik-sithik barang iki. Saya masih punya hati nurani, enggak mau saya. Ya udah. Enggak lama pembunuhnya kepepet perlu duit, teko, ora apa-apa kowe tak pateni ning ndi wis manut aku. Wes, kowe tak bayar patenono aku, enak patenono aku ning gone ngarepe omahe dulurku. Bengi-bengi. Jadi nanti dituduh dia pelakunya. Udah, bawa sana dibunuh, pagi hari jerat-jerit orang-orang. Wah, ini pelakunya pasti tuan rumah ini. Orang kaya ternyata kejam membunuh saudaranya sendiri. Ditangkap. Tangkap sampai diumumkan. Ini orang enggak punya bukti kalau dia itu tidak membunuh. Harusnya kan mana bukti kalau membunuh kan? Diwali. Tidak punya bukti kalau dia tidak membunuh. Lalu itu ditemukan mayat di rumahnya dia. Diumumkan tanggal sekian, jam sekian kita akan eksekusi mati dia karena dia membunuh saudaranya. Wis. Yang pembunuh mikir. Aku ki mateni wong dosa. Tapi iki dosaku double. Karena yang tak bunuh satu, yang mati dua. Yang satu karena permintaannya saya bunuh, yang satunya lagi karena hukuman yang sebenarnya dia tidak salah, dosa aku. Akhirnya si pembunuh ini datang ke raja, dia mau ngaku, pas mau eksekusinya sepupu yang tidak salah itu yang kaya. Pembunuh bilang, "Raja, saya minta maaf. Pelakunya bukan dia, pelakunya itu saya. Saya dibayar sama dia untuk membunuh dia di depan rumahnya saudaranya sendiri. Biar saudaranya dikira pembunuh." Raja langsung ngomong, "Itu enggak salah, bebaskan." Tuh, langsung bebaskan. Terus pembunuhnya gimana? Kata dia, pembunuhnya juga enggak salah, bebaskan juga. Dia mati dibunuh sama penyakit hasudnya sendiri. Allah nyuwun pangapunten, penyakit hasud ini banyak terjadi dan ini semua lapisan. Bahkan ulama hasudnya lebih ngeri. Betul apa betul? Ulama udah ada seneng sama ulama yang lainnya, ketok jamaah ngaji ning kono, kowe ngopo ngaji ning kono? Kono iki wong ora cetha, ngaji sanate ora jelas. Ngaji ning kene rasa ngaji ning kono. Ulama itu sudah hasud, bahaya. Dan hasud ini penyakitnya semuanya. Ya semuanya. Ya misalnya hasud ini sama yang seprofesi.
Warung, hasud-hasutan ada. Siji laris, siji ora. Ulama tidak cocok sama ulama, ada. Hasud ada. Kalau karena beda pendapat, enteng. Biasanya karena beda pendapatan. Ini berat. Ini yang berat. Yang berat. Makanya sampai ada ayat berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir ini sudah jam 11 nih, harusnya selesai nih. Tapi insya Allah 5 menit lagi selesai. 23, sekarang 23 lebih 3 menit, 23 lebih 8 menit. Kalau sampai jadi lebih 10 berarti injury time. Tapi tidak mungkin sampai lebih dari 10 insya Allah. Saya coba mau gambarkan sedikit. Hasud ini penyakit yang bisa terjadi pada siapapun. Nah, Imam Ghazali ngasih resep tentang caranya ngobati hasud. Ada caranya itu ilmian, ada caranya amalian. Yang amalian itu jenengan kalau rumongso atiku ki kok kadang lihat orang gini Pak, wis tak. Jujur, kudu jawab kompak jujur. Kita lihat orang dapat nikmat terus di hati terasa berat. Pernah apa enggak? Ya wis jujur. Podo aku ya tahu, podo kabeh tahu berarti. Semuanya pernah ya kan? Gini. Itu namanya hasad. Namanya hasad. Hasad ini kalau masih sifatnya perasaan, nah, itu tidak dihukumi dosa, walaupun menjadikan orang bisa nggak dapat rahmat Allah, nggak maksimal dapat rahmat Allah. Tapi kalau masih di perasaan itu tidak menjadi Tapi kalau sudah diekspresikan, mulai ngomong kening guri, mulai bongkar-bongkar aibnya, mulai cari-cari aibnya, itu dosa hasad mulai tercatat. Paham ya? Nah, kita kan pernah nih ngalami hasad. Nah, orang itu kalau hasad gini, suruh kata Imam Ghazali suruh mikir. Kamu nih marah karena lihat orang dapat nikmat. Ini kan logikamu tidak jalan. Kenapa? Karena kalau kamu tahu, kamu nganggap kalau kamu marah dia dapat nikmat, nanti dia tidak jadi dapat nikmat. Karena kamu marah. Ya tidak mungkin. Kalau logika hidup seperti itu, tiap orang tidak ada yang punya nikmat. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti ada yang menghasut dia. Jadi gimana? Ya wes. Kalau kamu itu pengen nyenengkan musuhmu, terus hasutmu. Kenapa? Karena kalau kamu ngomongkan dia, itu jadi pahalanya untuk dia. Menghina dia sabar jadi pahala untuk dia. Hingga kamu semakin jauh, dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasud enggak, obatnya susah hasud ini. Moponeh tonggo, duwe tonggo rapati nyambut gawe, asal lho padha-padha melarat, sing siji dadi sugih mesti. Iki miara apa ngono kowe? Kok iso mara-mara sugih? Banyak tuduhan-tuduhan macam naudzubillah min dzalik. Ayah saya tuh pernah ngajarin gini. Orang hasud itu kayak orang hasud dendam itu sama. Kayak orang dia minum racun tapi nunggu yang mati orang lain. Bisa enggak? Masuk akal enggak? Racun dia minum. Ngenteni kok enggak mati-mati ya? Lho sing mati kowe ya bar iki. Itu orang hasud, orang dendam tuh kayak gitu. Membiarkan penyakit hasud itu menggerogoti diri kita sendiri. Terus gimana Beb? Kepikiran terus, saya pernah disakiti. Kalau kamu pernah disakiti, maafkan. Wah, memaafkan berat. Loh, maafkan itu bukan demi dia, demi kamu. Karena kalau kamu tetap dendam, hidup dalam keadaan dendam jauh lebih berat. Memaafkan berat, betul, tapi hidup mendendam itu jauh lebih berat. Dan yang paling enteng maafkan. Maafkan, kemudian saya itu jangan hasud, jangan fokus dengan kehidupan orang lain. Fokus ngurusi awake dewe. Jangan lihat kenikmatan yang dimiliki sama orang. Fokus mensyukuri nikmatnya diri sendiri. Udah itu kuncinya sembuh dari segala macam penyakit hasud. Hasud dengki itu sembuhnya di situ.
Tapi kalau orang dengki sama kita gimana? Ya biarin. Makanya kita minta perlindungan wa min syarri hasidin idza hasad. Itu aja. Kita udah nggak dengki, tapi orang dengki sama kita, ya udah. Mau kita mengubah dia ya enggak bisa. Yang kita bisa rubah itu diri kita sendiri. Terus orang lain gimana? Ya kita doa sama Allah agar kita terhindar dari keburukannya. Selesai.